Kalau Anda mau tinggal dalam perubahan, Anda mau bertobat, tinggalin teman-temanmu yang suka bikin Anda berbuat dosa. Tinggal dalam perubahan. Ini sulit. Seringkali kita nggak konsisten, setuju? Nah, gimana kita konsisten tinggal dalam perubahan? Kita perlu punya support system. Kita perlu punya komunitas yang mendukung. Mulai dari keluarga, mulai dari pergaulan, komunitas, komsel. Makanya gabung sama Impact Family. Jangan tinggal dalam komunitas lama yang membawa kita hidup dalam dosa. Kalau Anda mau tinggal dalam perubahan, Anda mau bertobat, tinggalin teman-temanmu yang suka bikin Anda berbuat dosa. Yesaya 52 ayat 11 berkata, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah kamu kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang menganggap perkakas rumah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita perlu komunitas yang sehat, supaya kita bisa tinggal dalam perubahan. Hidup sehat, rumah tangga sehat. Kalau teman-temanmu enggak peduli, kamu enggak pulang-pulang ngumpul sama mereka, ngopi sama mereka, makan malam sama mereka, hangout sama mereka sampai enggak pulang-pulang ke rumah, lupa istri, lupa anak. Jangan bergaul sama teman-teman itu. Bergaulah sama teman-teman yang peduli. Pulang, urus istrimu. Pulang, urus suamimu. Saya kalau keluar ke depan, saya lihat masih ada yang pelayanan tadi pagi enggak pulang-pulang. Saya tanya, mau apa kamu di sini? Pulang kamu. Kalau sudah malam, mereka masih ngobrol-ngobrol tuh di luar, saya usir. Pulang ke rumahmu, urus istrimu, urus anakmu. Amin. Pelayanan enggak boleh lebih dari 2 kali ibadah. Pulang semua, ya. Nanti Pak Juju marahin saya, biarin aja. Dengar, Anda mau berubah jadi lebih baik, katakan amin. Yang pertama, introspeksi diri. Sadari kesalahan, kekurangan diri sendiri. Ingat, orang yang merasa baik-baik saja tidak akan berubah. Kunci perubahan adalah kerendahan hati untuk bertobat dan mau berbalik atau berubah. Yang kedua, buat keputusan untuk langkah perubahan. Yang ketiga, tinggallah dalam perubahan. Konsisten untuk perubahan hidup yang lebih baik. Yang mau katakan amin. Buat keputusan untuk langkah perubahan. Yang mau katakan amin. Apa yang harus dirubah, langkah apa yang harus diambil dalam hubungan keluarga tadi. Mari mulai berikan waktu berkualitas buat keluargamu. Kerja secukupnya aja. Berkat dari Tuhan gak kemana-mana, amen. Tutup toko ya pulang. Makan malam sama keluarga. Kerja jangan ngoyo sampai lupa waktu istirahat karena tidur tuh penting. Jangan sampai begadang tengah malam main handphone terus. Kalau bisa tuh bangun budaya kalau sudah di rumah itu ada waktu bersama keluarga Anda enggak pegang handphone. Kalau saya punya suami yang pegang handphone terus gitu saya juga marah ya. Saya maunya dia ada waktu sama anak sama saya jangan pegang handphone. Tataplah wajahku selagi aku muda. Nanti aku peyot baru kamu sadar. Dalam hubungan dengan pasangan. Apa yang harus dirubah? Yuk belajar setia. Tinggalkan selingkuhan. Goodbye my love. Kalau terlanjur punya anak gimana? Tanggung jawab dinafkahi. Tapi hubunganmu harus pulih sama istri. Jujur sama istrimu, bertobat tinggalkan. Tinggalkan hidup dalam dosa. Perbaiki komunikasi dalam rumah tangga yang rusak. Mungkin selama ini sama istri kalau ngomong berantem sama suami berantem. Coba perbaiki komunikasi yang lebih benar. Coba lebih lemah lembut gitu. Dalam cara hidup yang salah. Mulai makan sehat nih kayak saya sama suami nih. Lagi makan sehat. Kurangi makan gaya-gaya ya. Baru mulai kita lihat hasilnya kayak gitu ya. Kurangi makan berlemak. Mulai olahraga. Badan saya sampai sakit semua gara-gara kardio saudara. Bertobat dari cara hidup yang dosa. Tinggalkan pergaulan yang buruk. Ini berubah hidup. Aduh pergaulan yang buruk merusak. Berhenti buang-buang waktu. Dalam keuangan. Langkah perubahannya apa? Tata kembali keuangan Anda. Yuk coba lihat pengeluaran dan pemasukan lebih besar mana. Mulai pangkas pengeluaran-pengeluaran yang gak perlu. Udah beresin keuanganmu. Bayar hutang. Jangan shopping. Puasa shopping, puasa ke mall. Jangan liatin
IG jualan. Jangan liatin jualan di ini, di itu, platform ini itu. Kalau Anda kekurangan, Anda lihat platform, Anda beli. Pasti. Ini bukannya menjatuhkan usaha bisnis, tapi ini buat orang-orang yang terjerat hutang. Ini perlu dilakukan. Shopping deh, diberhentiin dulu. Bayar hutang-hutang. Bu Heni gak cukup, cari kerja tambahan. Istri-istri bantu suaminya cari kerja. Supaya bisa lunasin hutang. Yang penting gak jual diri. Dalam cara berbisnis, ayo mulai belajar ngandalin Tuhan, jangan tipu-tipu orang. Bangun bisnis yang jujur, yang bermanfaat buat orang banyak. Jangan demi untung aja ngerugin orang lain gitu loh. Dalam cara memperlakukan orang lain. Langkah perubahannya apa? Berhenti memanfaatkan teman. Berhentilah aji mumpung, belajar jadi berkat buat orang lain. Ayo bos-bos mulai perhatiin pegawaimu. Bangun hubungan supaya punya pengertian keadaan karyawan seperti apa. Jangan ada berorientasinya pada target, keuntungan. Yes, kita perlu untuk mendorong karyawan kita kerja keras. Tapi pengertian perlu dibangun, hubungan penting. Orang itu mau berjuang buat kamu kalau mereka mengasihi kamu. Amen. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Katakan perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Pertengkaran dalam rumah tangga kerap terjadi ketika kita selalu menuntut pasangan kita yang berubah. Setuju, katakan amin. Pertengkaran gak akan usai selama kita nuntut pasangan kita berubah, sementara kita sendiri gak mau berubah. Jangan menuntut orang lain berubah kalau kamu gak mau berubah. Harusnya langkah yang kita ambil adalah begini. Ketika pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga, dalam hubungan, kita cari tahu akar masalahnya apa, penyebabnya apa. Tanpa menemukan problemnya gak akan ada perubahan. Harus sadar dulu ada masalah baru bertengkar, betul gak? Apalagi pertengkaran itu selalu berkutat di area yang itu-itu aja. Berarti masalahnya apa? Nah, orang gak berhenti bertengkar karena gak mau cari tahu masalahnya dan berubah. Contoh nih, ada suami yang kalau pergi tuh gak pernah jelas pergi kemana gitu. Bilang sama istrinya, aku pergi. Gak jelas kemana. Lalu pulang pagi. Istri jelas marah, insecure, cemburu, betul gak? Apalagi kesannya sibuk terus dan gak punya waktu buat keluarga. Boro-boro telepon istri ngabarin aku ada di sini. Boro-boro pulang tepat waktu. Gak pernah makan malam sama anak. Kalau ketemu anak bisanya marah-marah. Kamu kok gak belajar main game terus? Tapi sebagai papa gak pernah ada di rumah. Nah, suami komplain, istri cemburuan, istri insecure. Loh, gini, kepercayaan perlu dibangun. Saya ini akan kasih contoh kanan dan kiri. Jangan takut, bapak-bapak tidak lagi diserang. Ya, jadi ini contoh aja. Suami pergi gak jelas kemana terus pulang pagi. Terus istri gak boleh marah, ya gak bisa. Kalau mau kemana harus pamit, harus jelas. Suka-suka gua, istri kok suka ngatur gitu kan, suami kan gitu ya. Lah, menikah itu bukan lagi dua tetapi satu. Kamu kemana harus kasih tahu. Saya kalau ngilang dicari sama suami saya. Kalau Anda ngilang gak dicari malah bahaya. Kalau Anda mengasihi pasangan Anda, harusnya gini, jangan nuntut pasangan berubah, Anda yang harus berubah. Kenapa pasanganku marah-marah? Kenapa pasanganku cemburuan? Kenapa pasanganku nih cemberut terus mukanya? Temukan masalahnya, bicarakan dan berubahlah. Gak mau berubah tapi nuntut pasangan, jangan cerewet, jangan marah-marah, ya gak bisa. Kalau perempuan itu nuntut suami kerja, punya penghasilan, menurut saya itu sesuatu yang normal, betul gak? Kalau istri yang modelnya gini, ngerongrong terus, gak ada puasnya, maunya beli tas branded terus, nah itu lain cerita. Tapi kalau istri hanya jauh, marahnya itu seputar kewajiban seorang suami, ya perlu didengar lah. Sebaliknya istri juga, istri zaman sekarang kekinian. Sukanya selfie, bikin konten sampai bayar fotografer sama teman-teman pergi ke kafe, healing ke Bali, healing ke luar negeri, ke Thailand, kemana, ninggalin suami dan anak-anak. Ya suami marah ya jelas aja lah. Uang sayur dibuat belanja. Jadi kita harus lihat esensi gak sih marahnya. Kalau mau hubungan itu lebih baik, harus mau berubah.
yang kerja, dimarahin terus sama atasan. Punya atasan yang selalu tidak puas menuntut terus. Sikap yang baik bukannya ngomongin atasan di belakang. Sikap yang baik harusnya menunjukkan perubahan.